Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-231. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok berdiri tegak beberapa langkah dari mereka. Meskipun ia sendiri belum makan, tetapi ia senang melihat prajurit-prajuritnya makan dengan lahapnya. Satu dua di antara mereka masih sempat berkelakar, meskipun sambil menyuapi mulut-mulut mereka dengan suapan-suapan yang besar. Ken Arok berpaling ketika terasa pundaknya ditepuk seseorang. Ternyata Kebu Ijo telah berdiri di belakangnya. Sambil tersenyum, anak muda itu berkata, "Tuanku, aku Tunggul Ametung, yang kalis dari segala bahaya, yang bijaksana dan yang dilindungi oleh bintang cakra telah memanggilmu." Ken Arok berdesah. "Aku berkata sesungguhnya bahwa kau harus menghadapnya sekarang juga. Bahkan sebenarnya sejak tadi kau dicarinya, tetapi ternyata kau masih berada di seberang. Aku percaya bahwa aku memanggilku, tetapi sebutan yang kau ucapkan adalah sebutan bagi Maharaja Kediri." Kebu Ijo tertawa, katanya, "Hahaha, aku itu merasa dirinya lebih besar dari Maharaja Kediri. Kaulah yang beranggapan begitu." Katanya, "Ia merasa bukan manusia biasa lagi. Ia merasa dirinya jauh lebih berharga daripada kita. Dan Kakang Witantra membiarkan dirinya direndahkan. Agaknya kau pun akan berlutut sambil mencium kakinya pula." Ken Arok mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Adik Kebu Ijo, jangan berkata begitu. Aku tahu bahwa aku memang kadang-kadang berbuat sekehendak sendiri. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia sudah lupa diri. Itu adalah tabiatnya, seperti kau sering berkata menurut seleramu sendiri. Tetapi ia benar-benar seperti Maharaja yang paling perkasa. Suatu ketika aku cekik ia sampai mati." Ken Arok mengerutkan keningnya. Tampaklah perubahan pada wajahnya. Namun sejenak justru ia berdiam diri. Ia tidak segera menanggapi kata-kata Kebu Ijo itu, karena ia sama sekali tidak senang mendengarnya. Ken Arok menggigit bibirnya ketika ia mendengar justru Kebu Ijo tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berdiri di kejauhan yang mendengar suara tertawanya serentak berpaling ke arahnya. Ada di antara mereka yang ikut tertawa meskipun tidak mengetahui persoalannya, hanya karena melihat cara tertawa Kebu Ijo yang menggelikan. Tetapi ada juga yang acuh tidak acuh sambil menyuapi mulutnya dengan nasi hangat. "Kebu Ijo," berkata Ken Arok kemudian, "aku sudah mencoba memperingatkanmu. Jangan terdorong mengucapkan kata-kata yang begitu tajam. Kau cemas bahwa aku akan melakukannya. Jangan takut kehilangan tempat untuk menghambakan diri, Ken Arok. Aku tidak akan benar-benar melakukannya," sahut Kebu Ijo. "Aku tahu bahwa kau tidak akan melakukannya, tetapi kelakar yang demikian agak berlebih-lebihan. Sebaiknya kau mengucapkan kata-kata yang lain yang tidak langsung menusuk perasaan. Mungkin aku dapat mengerti caramu bergurau, tetapi mungkin orang lain tidak. Atau justru meskipun orang lain tahu benar bahwa kau hanya bergurau, namun mereka yang tidak senang denganmu akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya."
Apakah kepentingan orang lain dengan aku? Apakah yang diinginkannya dariku? Kedudukanku yang tidak pernah naik pangkat ini justru karena aku tidak dapat menjilat kaki aku itu? Atau apa? Kau benar-benar tidak mampu mengendalikan lidahmu. Coba katakan berapa tahun kau mengabdikan diri menjadi seorang prajurit di Tumapel. Coba sebutkan di antara orang-orangmu, apakah tidak ada yang sudah lebih dari 2 kali lipat waktu pengabdiannya kepada aku Tunggul Ametung dan masih saja berada di tingkat di bawahmu? Tetapi mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak pantas untuk disebut namanya. Sedang kau, Ken Arok memotong, adalah orang yang berilmu tinggi dan tidak ada duanya. Wajah Kepu Ijo tiba-tiba menegang, tetapi hanya sesaat. Kemudian terdengar sekali lagi suara tertawanya lepas mengumandang di padang karautan yang sudah mulai gelap. "Ah, sudahlah," berkata Ken Arok. "Tetapi ingat-ingatlah pesanku, supaya kau tidak terjerumus dalam kesulitan. Jangan kau lepaskan saja kata-katamu tanpa pertimbangan dan pengendalian." "Baiklah," sahut Kepu Ijo. "Akan aku pergunakan mulutku untuk memujinya supaya aku segera diangkat menjadi senopati agung." Ken Arok tidak menjawab lagi, tetapi ia benar-benar tidak senang mendengar kelakar yang berlebih-lebihan justru tentang Aku Tunggul Ametung. Meskipun ia masih mendengar suara tertawa Kepu Ijo, namun Ken Arok itu melangkah pergi meninggalkannya. Aku Tunggul Ametung yang memanggilnya mungkin sudah terlalu lama menunggunya. Karena itu maka langkahnya pun menjadi tergesa-gesa. Tidak saja supaya ia segera sampai ke gubuk yang dipergunakan oleh Aku Tunggul Ametung untuk beristirahat, tetapi juga supaya ia segera menjauhi Kepu Ijo. "Anak itu harus mendapat peringatan," desis Ken Arok. "Tetapi karena kakak seperguruannya ada di sini, biarlah aku katakan saja kepadanya tentang adiknya itu." Langkah Ken Arok itu pun segera terhenti. Dilihatnya gubuk itu sepi. Namun perlahan-lahan, supaya tidak mengejutkan, ia berjalan mendekati pintu. Ia terhenti ketika ia melihat Witantra keluar dari dalam gubuk itu. Perlahan-lahan Witantra berkata, "Aku sedang tidur." Ken Arok mengerutkan keningnya. Katanya, "Bukankah Aku Tunggul Ametung memanggil aku?" "Iya, sejak sore ia mencarimu." "Kepu Ijo baru saja menyampaikan pesan itu kepadaku." "Iya." "Dan sekarang aku sedang tidur." "Iya." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang memang terbersit kejengkelan di dalam hatinya. Tergesa-gesa ia datang memenuhi panggilannya, tetapi yang memanggilnya itu ternyata sedang tidur. Tetapi justru dengan demikian, ia teringat kepada Kepu Ijo. Ia ingin mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya selagi ia bertemu dengan Witantra. Maka sejenak kemudian ia berkata, "Aku ingin berbicara dengan kau, Witantra." Witantra mengernyitkan alisnya. "Tentang apa?" "Tentang adikmu, Kepu Ijo." Kini Witantra lah yang menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar tabiat dan kebiasaan Kepu Ijo. Katanya kemudian, "Apakah anak itu mengganggu pekerjaanmu di sini? Aku sebenarnya juga kurang sependapat bahwa Kepu Ijo lah yang dikirim oleh aku untuk membantu pekerjaanmu." "Tidak." Ken Arok menggeleng. "Kepu Ijo sama sekali tidak mengganggu. Ia termasuk pekerja yang baik, meskipun mula-mula agak canggung. Tetapi pada saat-saat terakhir ia merupakan tenaga yang ikut menentukan." "Lalu, kita duduk di sini, Witantra." Witantra mengangguk. Keduanya segera duduk di atas rerumputan di muka gubuk itu.
adikmu itu memang senang berkelakar dan bergurau, berkata Ken Arok. Iya, Witantra mengangguk. Lalu diteruskannya. Bukankah kau merasa terganggu oleh kelakarnya yang berlebih-lebihan? Ken Arok mengerutkan keningnya. Agaknya kakak seperguruan Kebu Ijo itu pun telah menyadari sifat-sifatnya yang kadang-kadang terlampau berlebih-lebihan, bahwa sering sudah melampaui batas. Hal yang demikian seharusnya tidak boleh berkepanjangan. Sejenak kemudian maka ia pun menjawab, sebenarnya aku sendiri tidak merasa terlampau terganggu, tetapi aku mencemaskannya bahwa kadang-kadang kelakarnya dapat membahayakannya. Witantra mengerutkan keningnya. Katanya, apakah yang sudah dikatakannya? Tentang Aku Tunggul Ametung, jawab Ken Arok. Kadang-kadang terloncat ucapan-ucapannya yang mendebarkan hati. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, mungkin sekali anak itu benar-benar anak yang bengal. Apakah yang dikatakannya tentang aku? Mungkin kau pernah mendengar apa yang dikatakannya tentang kita dalam hubungan dengan aku. Iya, aku memang sering mendengar anak itu menganggap kita terlampau merendahkan diri di hadapan Aku Tunggul Ametung. Begitulah, lalu bagaimana sikapnya sendiri? Seperti seekor tikus di hadapan seekor kucing. Tetapi anak itu memang harus mendapat peringatan. Apakah yang dikatakannya padamu? Itu tidak terlampau berbahaya baginya, Witantra. Tetapi yang lebih menyinggung perasaan orang-orang yang dekat dengan aku adalah sebutan-sebutannya yang mengandung hinaan atas Aku Tunggul Ametung. Bahkan, Ken Arok terdiam sejenak. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling, seolah-olah takut didengar oleh orang lain. Lalu katanya, Kebu Ijo pernah berkata kepadaku, meskipun aku tahu bahwa ia hanya bergurau, katanya, aku akan mencekiknya sampai mati. Witantra berdesah. Begitukah? Iya, aku cemas apabila seseorang pernah mendengar ia berkata begitu pula. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah demikian, Ken Arok. Aku pernah mendengar laporan dari seseorang prajurit pengawal. Ia mendengar Kebu Ijo memaki aku, meskipun sambil tertawa. Sebagai seorang prajurit pengawal, ia lapor kepadaku tentang seorang prajurit yang lain yang bersikap demikian. Apakah yang sudah kau lakukan? Aku panggil anak itu. Aku memarahinya hampir separuh malam. Tampaknya ia menjadi cerah. Tetapi kini penyakit itu agaknya telah kambuh kembali. Nah, terserahlah kepadamu, Witantra, untuk kepentingan adikmu itu sendiri. Terima kasih, aku akan memperhatikannya. Baiklah, sekarang sebelum aku bangun, aku akan beristirahat sejenak. Aku akan berganti pakaian, makan dan duduk-duduk bersama prajurit-prajurit yang sedang beristirahat itu. Witantra mengerutkan keningnya, lalu ia berkata, aku ikut bersamamu. Aku ingin melihat-lihat keadaan mereka di sini sebelum besok aku pergi mengawal Akuwu ke Kemundungan. Keduanya pun kemudian berdiri. Witantra melambaikan tangannya, memanggil seorang prajurit yang dibawanya dari Tumapel, prajurit pengawal. Lakukan tugasmu baik-baik. Aku akan pergi sebentar. Laporkan kepada perwira yang sedang bertugas. Prajurit itu menganggukkan kepalanya, sedang tangan kirinya menggenggam hulu pedangnya yang masih berada di dalam sarungnya. Baik, jawabnya. Akan aku lakukan. Witantra pun kemudian melangkah bersama-sama dengan Ken Arok. Sementara itu, prajurit pengawal itu melaporkannya kepada perwira pengawal bawahan Witantra yang segera mengambil alih tugasnya, berjaga-jaga di depan gubuk Aku Tunggul Ametung yang sedang tidur itu.
Beberapa langkah kemudian, maka kedua orang itu terhenti ketika mereka melihat Kebu Ijo mendatanginya. Sambil tertawa ia bertanya kepada Ken Arok, "Kenapa kau tidak menghadap aku, Wu?" "Aku sedang tidur," jawab Ken Arok. Kebu Ijo mengerutkan keningnya. "Tetapi ia memanggilmu menurut Kakang Witantra." "Iya," sahut Witantra. "Tetapi pada saat Ken Arok datang, aku sudah tertidur. Mungkin ia terlampau lelah setelah bekerja keras hari ini." Wajah Kebu Ijo menjadi berkerut-merut, tetapi kemudian meledaklah suara tertawanya. "Kenapa kau tertawa?" bertanya Witantra. "Tidak apa-apa." Kebu Ijo menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa." Sejenak Ken Arok dan Witantra saling berpandangan, namun kemudian mereka meneruskan langkah mereka tanpa menghiraukan anak yang masih saja tertawa-tawa itu. Tetapi ternyata Kebu Ijo tidak membiarkannya pergi. Ia pun kemudian mengikutinya di belakang. Sejenak kemudian ia pun bertanya, "Kakang, apakah aku akan membicarakan tentang keberangkatannya besok bersama Ken Arok?" "Aku tidak tahu," sahut kakaknya. "Tetapi bukankah itu yang dimaksud oleh Aku Tunggul Ametung? Membawa sepasukan prajurit untuk membebaskan Mahesa Agni?" "Iya." "Apakah Ken Arok besok harus ikut serta?" "Aku tidak tahu." Kebu Ijo menarik nafas dalam-dalam. Ia masih saja berjalan mengikuti Ken Arok dan Witantra. "Aku kira begitulah, dan seandainya benar, maka aku benar-benar berbuat aneh." "Kenapa?" bertanya Witantra dengan serta-merta. "Bedungan ini seharusnya jauh lebih penting daripada seorang Mahesa Agni. Apakah perlunya aku bersusah payah berusaha membebaskannya?" Langkah Witantra tertegun mendengar kata-kata Kebu Ijo. Ken Arok pun kemudian terhenti juga. Bahkan keduanya kemudian berpaling memandangi Kebu Ijo yang kemudian berdiri tegak di belakang mereka. "Kebu Ijo," berkata Witantra kemudian, "kita adalah prajurit. Kita sebaiknya mentabuhkan perintah yang dijatuhkan atas kita. Memang mungkin perintah itu tidak tepat. Apabila demikian, kita dapat memberikan pertimbangan seperlunya. Nah, adalah wajar sekali apabila besok, seandainya aku masih ingin membawa Ken Arok, kita dapat mengajukan keberatan-keberatan itu." Kebu Ijo tidak segera menyahut. Diangguk-anggukkannya kepalanya. Tetapi sejenak kemudian ia berkata, "Apakah sebenarnya pentingnya Mahesa Agni bagi aku, Wu?" "Ia adalah kakak Tuan Putri Ken Dedes, permaisuri Aku Tunggul Ametung." "Tetapi Mahesa Agni itu sendiri adalah seorang anak patisan. Kalau ia hilang di dalam sarang iblis kemundungan itu, adalah nasibnya yang terlampau jelek. Buat apa sebenarnya aku memaksa diri untuk mencarinya dengan sepasukan prajurit? Bagiku, hal itu tidak akan banyak memberikan arti bagi Tumapel. Pantaslah kiranya apabila yang hilang itu seorang putra raja, setidak-tidaknya putra Aku Tunggul Ametung sendiri, bukan hanya sekedar anak patisan. Apabila Tuan Putri Ken Dedes merajuk, biarlah aku mengancamnya untuk mengembalikan saja ke padepokannya." Witantra mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Sebaiknya kau tidak usah ikut memperbincangkannya. Itu adalah persoalan Aku Tunggul Ametung." Kebu Ijo justru tertawa pendek. "Aku kasihan melihat aku begitu bersusah payah untuk seorang pidak pedarakan." "Kau keliru, Kebu Ijo." Ken Aroklah yang kemudian menyahut, "Kau membedakan antara seorang anak pidak pedarakan dengan seorang pangeran atau putra Aku di dalam persoalan ini. Sudah tentu
nilai dari mereka jauh berbeda. Tidak, Kebo Ijo. Baik ia seorang pangeran, bahkan seorang pangeran dari seorang maharaja sekalipun, dan seorang yang paling rendah dan paling hina, berhak mendapat perlindungan. Oh, tentu. Sudah tentu. Tetapi harus disesuaikan dengan kedudukannya. Kalau yang hilang seorang pangeran, pantaslah aku sendiri yang pergi mencarinya. Tetapi kalau hanya seorang Mahesa Agni, Mahesa Agni kini adalah seorang kakak dari permaisuri aku sendiri. Kebo Ijo tertawa. Katanya, kau terbalik mengucapkannya, Ken Arok. Seharusnya kau berkata, permaisuri aku Tunggul Ametung hanyalah adik Mahesa Agni, anak dari Pedukuhan Panawijen. Kau telah menarik garis perbedaan terlampau tajam antara seorang yang lahir di dalam lingkungan yang baik dan orang-orang yang lahir dalam keadaan yang buruk. Tentu, aku sendiri harus menghargai keturunanku. Kau sudah gila, Kebo Ijo. Desis Witantra. Diamlah, supaya aku tidak memaksamu. Kebo Ijo mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak ingin diam. Ia masih ingin berbicara. Namun Witantralah yang berbicara pula. Pergilah beristirahat, tetapi sebelumnya, dengarlah dahulu sebagai bekalmu berangan-angan sebelum tidur. Tak ada perbedaan apa-apa antara yang kebetulan lahir sebagai seorang yang sangat miskin. Mereka berhak mendapat perlindungan yang sama. Mahesa Agni yang kini berada dalam bahaya yang mengerikan harus mendapat pertolongan. Sekali lagi Kebo Ijo tertawa, tetapi ia tidak mendapat kesempatan berbicara karena Ken Arok berkata, Kebo Ijo, nilai seseorang tidak saja tergantung kepada darah keturunan, tetapi tergantung pula atas perbuatannya sendiri, atas apa yang dikerjakannya. Ken Arok berhenti sejenak, lalu katanya, aku adalah seorang yang paling hina ketika dilahirkan, tetapi penilaian orang terhadap diriku kini telah menjadi jauh berbeda. Apakah kau pernah membayangkannya bahwa aku seolah-olah terbuang di masa-masa itu, di saat aku baru dilahirkan? Kebo Ijo tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah Ken Arok yang tegang. Tetapi sekarang aku mendapatkan kesempatan ini. Ken Arok meneruskannya. Kini Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia masih mempunyai kesadaran untuk tidak membuat keributan. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, itu memang bukan persoalanku. Tetapi bagiku, Mahesa Agni sama sekali tidak cukup bernilai untuk memaksa aku meninggalkan istana. Lebih baik baginya untuk berburu kijang di hutan-hutan. Pergilah Kebo Ijo, potong Witantra. Beristirahatlah, tetapi jangan tidur dulu. Aku perlu menemuimu. Kebo Ijo menjadi heran, sehingga terloncat pertanyaannya. Kenapa nanti? Bukankah kita sudah bertemu? Adik seperguruan Witantra itu memang menjengkelkan sekali, sehingga Witantra menyahut agak keras. Aku perlu berbicara dengan kau seorang diri. Aku nanti ingin memberimu peringatan, supaya kau tidak malu dilihat orang. Kau telah membuat banyak sekali kesalahan. Mengerti? Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Diangkatnya pundaknya sambil berdesis. Baiklah Kakang, sebaiknya aku makan dahulu sebanyak-banyaknya sebelum aku menghadap Kakang nanti. Lebih baik begitu, makanlah supaya mulutmu berhenti berbicara tentang hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat dan kadang-kadang dapat berbahaya bagimu. Sahut Witantra. Kebo Ijo menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia melangkah pergi meninggalkan Ken Arok dan Witantra yang mengawasinya. Anak itu benar-benar bengal. Umurnya sudah cukup dewasa dan ia sudah berkeluarga pula.
Tetapi sifatnya itu masih kadang-kadang membuat aku pusing. Dan bahkan guru sendiri. Ia dapat menjadi seorang yang baik di hadapan guru. Tetapi kemudian penyakitnya itu datang lagi mengganggunya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa kakak seperguruannya ini pun telah dibuatnya pening, apalagi orang lain. Tetapi bahwa kata-katanya terlampau sering melukai hati orang lain, dan kadang-kadang tanpa terkendali itulah yang harus mendapat perhatian. Saudara-saudara seperguruannya dan kawan-kawannya yang dekat, yang telah mengerti akan tabiatnya, tidak akan menjerumuskannya ke dalam kesulitan, bahwa akan berusaha melindunginya, meskipun kemudian memberikan peringatan yang keras kepadanya. Tetapi orang-orang lain akan berbuat sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, bahkan mungkin akan menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Ken Arok tersadar ketika Witantra kemudian berkata, "Biarlah anak itu makan, nanti aku akan memberinya peringatan. Mungkin aku perlu menakutinya dengan berbagai macam cara atau mengancamnya." "Mudah-mudahan kau berhasil," desis Ken Arok. Keduanya pun kemudian melanjutkan langkah mereka pergi ke tempat para prajurit yang sedang beristirahat dan makan. Ken Arok pun kemudian ikut pula makan bersama mereka. Tetapi Witantra agaknya sudah makan lebih dahulu di gubuknya. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Ken Arok dan Witantra pun kembali ke gubuk Aku Tunggul Ametung. Begitu mereka mendekat, maka terdengar suara Aku yang ternyata sedang terbangun. "Hei, apakah Ken Arok sudah datang?" "Hamba tuanku," sahut pengawal. "Itulah Ken Arok sudah datang. Suruh ia masuk." "Hamba tuanku." Tetapi ketika pengawal itu hampir saja mengucapkan kata-kata untuk memberitahukan panggilan itu kepada Ken Arok, terdengar Ken Arok berdesis perlahan-lahan. "Aku sudah mendengarnya." Pengawal itu mengernyitkan alisnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ken Arok bersama Witantra kemudian melangkah masuk ke dalam gubuk yang rendah itu. Kemudian mereka duduk di atas tikar yang dibentangkan, di atas batang-batang rumput yang sudah kering. "Kau baru datang?" bertanya Aku Tunggul Ametung. "Tidak tuanku," jawab Ken Arok. "Hamba telah menghadap sejak lama." "Bohong, aku berteriak-teriak memanggilmu. Yang selalu menyahut hanyalah para pengawal. Bahkan Witantra pun pergi pula." "Hamba berdua hanya sekedar berjalan-jalan di luar tuanku," berkata Witantra. "Tetapi kalian tidak mendengar panggilanku." "Mungkin hamba berdua berjalan-jalan agak terlampau jauh. Agaknya kami lupa untuk mengingat-ingat waktu dan jarak tuanku." Aku Tunggul Ametung mengerutkan dahinya. Kemudian katanya, "Aku ingin berbicara dengan kalian." Witantra dan Ken Arok hampir bersamaan menjawab, "Hamba tuanku, hamba tuanku." Aku yang masih berada di pembaringannya itu menguap. Diusapnya matanya dengan jari-jarinya. Kemudian katanya, "Besok pagi aku akan meneruskan perjalananku. Aku harus menemukan Maisa Agni supaya hidupku menjadi tentram." Terbersit desis di dalam dada Ken Arok. Ada juga kebenarannya apabila seseorang mengatakan bahwa Aku Tunggul Ametung hanya memikirkan dirinya sendiri, meskipun tidak sepenuhnya. Tetapi pada saat-saat tertentu, maka dirinya sendirilah yang menjadi pusat segala persoalan.
Tetapi tiba-tiba dikenangnya pada saat ia hampir hanyut didorong oleh arus banjir yang meluap kesusukan hidup. Aku memang orang yang aneh. Apakah hatinya terlampau meledak-ledak sehingga kadang-kadang dirinya sendiri tidak mampu menguasainya? Ada beberapa persamaan sifat di antara Aku Tunggul Ametung ini dengan Kebo Ijo. Hei! Aku itu membentak. Kenapa kalian diam saja? Ken Arok dan Witantra terperanjat juga dan bersama-sama pula mereka menjawab, hamba tuanku. Aku ingin mendapat kepastian. Apakah aku besok akan berangkat bersamamu, Ken Arok? Hamba menunggu perintah tuanku, jawab Ken Arok. Tetapi apabila diperkenankan, hamba ingin mengajukan pertimbangan untuk itu. Apa pertimbanganmu? Langit sudah menjadi semakin tebal dilapisi oleh air, tuanku. Hujan pasti akan semakin turun. Sedang bendungan itu masih belum siap sama sekali. Meskipun sebagian terbesar telah selesai dan bahkan telah dapat diselamatkan dari banjir yang pertama, tetapi hamba masih selalu dicemaskannya. Apabila datang banjir yang lebih besar lagi, maka bendungan itu akan mengkhawatirkan. Apakah kau sudah membuat parit-parit untuk menyalurkan air seperti yang kau rencanakan? Apabila air terlampau tinggi-tinggi, maka air akan mengalir lewat parit-parit yang dangkal itu, sehingga mengurangi tekanan yang mendorong bendungan itu. Belum, tuanku. Hei, kenapa belum? Apakah kau menunggu bendungan itu pecah? Baru hari ini kami merencanakannya. Seandainya rencana itu dikerjakan, maka baru besoklah hamba mulai. Oh, kalian bekerja seperti siput. Kenapa tidak kau mulai malam ini? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, tetapi diberanikannya juga menjawab. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel telah terlampau letih, tuanku. Aku mengerutkan keningnya, lalu katanya, jadi bagaimana dengan kau? Apakah kau tidak jadi pergi besok? Seandainya hamba diperkenankan, hamba ingin menyelesaikan bendungan ini saja. Bukan karena hamba tidak sanggup untuk melakukan perintah tuanku, tetapi hamba hanya sekedar memberikan pertimbangan. Apakah kau takut bertemu dengan Kebo Sindet? Dada Ken Arok tersirap mendengar pertanyaan itu. Seandainya yang bertanya bukan Aku Tunggul Ametung, maka orang itu akan ditantangnya berlomba untuk menangkap Kebo Sindet. Meskipun Ken Arok tahu bahwa Kebo Sindet bukanlah seorang yang dapat dianggapnya seperti orang-orang kebanyakan. Bahkan pada saat Mahesa Agni hilang, Ken Arok tahu pasti bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Meskipun pada saat itu ia tidak terbunuh oleh iblis-iblis dari kemundungan kakak beradik, tetapi tanpa diketahuinya sendiri, ia kini merasa bahwa ia akan mampu menghadapinya, menghadapi Kebo Sindet seorang lawan seorang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.